Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen investasi. Apa sih manajemen dan apa investasi? Manajemen di sini adalah ilmu dan seni proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien tentunya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sedangkan investasi sendiri yaitu komitmen sejumlah dana dan sumber daya lainnya untuk tujuan tertentu yang pada dasarnya dan pada akhirnya adalah mencapai kepada keuntungan. Jadi, kalau digabungkan, manajemen investasi itu adalah ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan keuntungan atau disebut dengan goalnya. Goalnya di situ adalah keuntungan. Investasi sendiri menurut para ahli diartikan atau diterjemahkan, ini ada menurut Tanda Lilin tahun 2010, beliau memberikan pengertian terkait investasi yaitu investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Sedangkan dari Jogianto juga tahun 2010, investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif. Aktiva produktif ini sendiri adalah kalau di dalam laporan keuangan itu adalah aset tetap, aset lancar, bukan aset tetap, tapi aset lancar. Jadi aktiva yang menghasilkan keuntungan. Di sini untuk dimasukkan ke aktiva produktif atau aset lancar selama periode waktu tertentu. Artinya ada periode waktunya di sini. Jadi kalau menurut Jogianto ini penundaan konsumsi. Jadi konsumsi itu yang harusnya misalkan mengeluarkan banyak uang itu biayanya dikurangi sehingga konsumsi ini sendiri dapat dimasukkan ke dalam aktiva produktif atau aset lancar di sini. Sedangkan tujuan dari investasi ini yang pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Artinya di sini ada tujuan yang kita ingin capai yaitu kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kedua, tentunya memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Di sini, dalam memperoleh imbalan ini tentunya atas saham yang kita miliki. Jadi, berapa besar saham yang kita miliki tentunya imbalannya yaitu sebesar saham itu. Selanjutnya yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dengan kita bermain di dalam investasi, apalagi investasinya itu adalah investasi aset tetap, maka dapat terbilang itu tidak ada inflasinya. Tetapi kalau kita bermain di dunia yang investasinya ada investasi saham, itu ketika ada inflasi akan terpengaruh dengan harga sahamnya itu sendiri. Keempat adalah dorongan untuk menghemat pajak. Karena kalau sudah dibelikan atau diinvestasikan, tentunya kita tidak akan membayar pajak di situ atau pajaknya murah di situ. Kalau misalnya kita investasi ke tanah, berarti kita hanya kena PBB-nya, yaitu pajak tanahnya saja, pajak buminya saja yang kena. Kalau misalnya kita ada di rumah, investasinya di rumah, maka pajak bumi dan bangunan saja yang kena di situ. Selain tujuan ini, tentunya ada syarat di dalam investasi itu. Berjalannya suatu investasi tentunya harus ada syarat di sini. Yang pertama adalah adanya investor. Berarti adanya orang yang melakukan investasi. Yang kedua adanya keuntungan di sini atau return di sini. Yang ketiga adanya future. Berarti adanya investor, adanya keuntungan dan mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Jadi syaratnya harus ada tiga ini.
Jadi kalau kita ingin berinvestasi, yang pertama kita lihat apakah sahamnya itu bagus atau tidak. Kalau sahamnya jelek, jangan kita beli. Tetapi kalau sahamnya stabil, boleh kita beli. Gitu. Selanjutnya adalah dasar dari keputusan investasi ini. Dasar keputusan investasi tentunya harus ada yang pertama yaitu didasarkan pada kegiatan investasi sendiri. Di dalam investasi ada dua hal yang harus yang dihadapi. Yang pertama adalah return atau keuntungan dan juga risiko. Di sini di dalam return ini berarti ada yield di sini. Seberapa besar tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal. Berarti dengan adanya yield ini berarti kita akan mengetahui besaran investasi atau persentase investasi yang didapat oleh kita dari investasi awal. Selanjutnya adalah capital gain atau capital loss. Di sini capital gain ini berarti kita asetnya bertambah atau berkurang. Sini. Kalau bertambah berarti mendapatkan keuntungan. Kalau berkurang berarti dia mendapatkan suatu kerugian atau bahkan harga sahamnya sedang mengalami penurunan di situ. Di dalam risiko, di sini yang pertama ada namanya risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini berarti berkaitan dengan pasar, harga pasarnya, bagaimana penetapannya. Berarti berkaitan dengan suku bunga perbankan juga yang ditetapkan oleh pemerintah di sini. Ketika suku bunganya naik, maka keuntungan pun akan naik biasanya. Tetapi kalau suku bunganya rendah, bukan ya, suku bunganya rendah, kita akan mendapatkan keuntungan lebih besar, tapi kalau suku bunganya tinggi, maka keuntungannya akan lebih sedikit di sini. Selanjutnya adalah risiko pasar. Risiko pasar ini berarti kita menghadapi yang namanya ketidakpastian di pasar. Misalkan harga di pasar saat ini berapa besarnya, lalu harga pasar saat ini berbeda mungkin dengan harga pasar saham pada kedepannya. Sini. Atau pada 1 jam ke depan, atau bahkan besoknya, atau bahkan 1 minggu kemudian, atau bahkan 1 tahun kemudian. Selanjutnya adalah risiko bisnis. Risiko bisnis ini artinya bagaimana kita menjalankan suatu usaha ini. Kalau risiko bisnisnya besar ya kita lebih baik hindari, tapi kalau misalkan risikonya kecil, maka lebih baik kita jalankan. Jadi sebaiknya risiko yang dijalankan itu adalah risiko bisnis yang relatif lebih kecil di sini. Selanjutnya adalah risiko inflasi. Inflasi ini berarti berkaitan dengan menurunnya nilai mata uang. Atau di sini risiko inflasi itu atau risiko daya beli atau menurunnya daya beli dari masyarakat. Kalau berkaitan dengan turunnya nilai mata uang, tentunya daya beli pun biasanya akan menurun. Dikarenakan biasanya yang uang 100.000 kita mendapatkan berapa banyak produk, tetapi dengan menurunnya nilai mata uang, maka berkurang dari produk sebelumnya. Misalnya yang pertama 100.000 dapat 10 produk, mungkin ketika ada inflasi itu hanya 8 atau 7 produk saja yang dapat kita beli. Selanjutnya adalah risiko finansial. Risiko finansial ini ya berkaitan dengan risiko keuangan. Berarti finansial dari perusahaan. Apakah perusahaan finansialnya cukup atau tidak? Biasanya kalau finansialnya ini kurang, maka itu akan sangat berisiko kepada perusahaan. Tetapi apabila finansialnya cukup, tentunya operasional perusahaan tidak akan terganggu. Selanjutnya adalah risiko nilai tukar mata uang. Jadi risiko yang terakhir di sini adalah risiko nilai tukar mata uang adalah ketika kita, ini berkaitan dengan harga dolar biasanya. Ketika kita memesan atau membeli, atau misalnya kita membeli harganya, harga dolar masih, misalnya harga dolar masih 15.000. Tapi ketika kita mau jual, harganya sudah
harga dolarnya itu 14.000, maka kita memiliki suatu kerugian di sana. Jadi kerugiannya itu yang disebut dengan risiko nilai tukar mata uang ini. Karena kalau berkaitan dengan nilai mata uang luar negeri, biasanya itu tidak stabil dia. Setiap jamnya atau setiap menitnya atau setiap jamnya itu mengalami perubahan-perubahan. Ini jadi harus dilihat dari nilai tukar mata uang ini. Selanjutnya yaitu proses dari keputusan investasi. Di dalam proses keputusan investasi tentunya yang pertama kita harus menentukan tujuan dari investasi yang kita tanamkan atau yang kita pilih. Kedua yaitu menentukan kebijakan dari investasi itu sendiri. Ketiga, pemilihan strategi dari portofolio. Jadi portofolio yang bagus kita pilih, kalau misalnya portofolio ini jelek ya lebih baik kita hindari. Keempat, pemilihan aset. Aset di sini apakah kita ingin aset lancar atau aset tetap? Biasanya kalau aset tetap memang tidak ada risiko, tapi di sana tidak akan menghasilkan. Jadi tidak dapat menghasilkan suatu keuntungan, kecuali aset itu kita jual dengan harga di saat kita beli dan di saat kita jual itu berbeda. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja dari portofolio. Jadi setelah adanya proses kita menentukan investasi, proses dari keputusan investasinya, tentunya kita harus mengukur dan mengevaluasi kinerja dari portofolionya. Kalau kinerjanya jelek ya jangan kita ambil, tetapi kalau misalkan kinerjanya baik, lebih baik kita ambil. Lalu kita ukur, apakah keuntungannya itu yang didapat lebih cenderung stabil atau fluktuatif. Kalau fluktuatif itu bisa kita lakukan atau bisa kita harus kita hitung lagi kapan dia prediksinya, kapan dia akan naik, kapan dia akan turun di situ. Jadi dengan adanya pengukuran ini tentunya kita dapat melakukan investasi yang tepat di sini. Jangan sampai kita selalu mengikuti investasi-investasi yang bodong. Karena investasi bodong itu tidak punya dasar-dasar seperti ini. Dasar-dasarnya. Yang paling pertama kalau kita ingin melakukan investasi, kita tahu dulu perusahaannya di mana yang pertama. Lalu bagaimana pergerakan portofolionya atau kinerja dari portofolionya. Kalau tidak ada itu semua, maka lebih dihindari. Banyak masyarakat kita yang tertipu dengan investasi bodong itu dikarenakan tidak melakukan survei terlebih dahulu. Ketika ditawari sudah langsung berminat saja. Padahal dari itu semua akan memunculkan atau mengakibatkan kerugian pada kita. Oke, baiklah. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.